Hai, kembali lagi bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA untuk part ketiga, yaitu untuk pengenalan dari test case. Nah, kita harus pengenalan dulu nih ke test case atau test skenario. Jadi test case itu serangkaian dari tindakan yang dijalankan untuk memverifikasi fitur atau fungsionalitas tertentu dari suatu aplikasi atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan gitu. Jadi untuk test case-nya ini tuh berisi dari step-nya atau langkah-langkah pengujian, pengujian datanya, prasyarat dan pasca kondisi dan juga ekspektasi dari skenario kita. Jadi skenario pengujian ini untuk memverifikasi dari persyaratan apapun. Oke, next. Nah, di sini ada contoh untuk test case. Ini adalah contoh test case yang udah saya buat di spreadsheet-nya, teman-teman. Jadi, di sini ada note juga ya, teman-teman. Jadi, terkadang dari template yang saya buat ini agak berbeda juga mungkin dari perusahaan nantinya gitu. Cuman ini emang eee, utamanya hampir-hampir mirip lah kira-kira seperti ini gitu, untuk tampilan dari test case-nya. Dan juga test case ini bisa di spreadsheet, dan kadang juga di Jira atau bisa dipakai juga di TestRail, karena emang kebanyakan untuk perusahaan-perusahaan saat ini tuh menggunakan project management tools ya, seperti itu. Jadi Jira, lalu ada TestRail, dan lain-lainnya itu termasuk dari project management tools. Nah, ini ada contohnya ya, teman-teman. Jadi di sini tuh ada story, ada TC-ID, which is di sini ada test case ID, lalu ada test summary-nya, ada action step, lalu ada expected result dan actual result, lalu di sini juga ada statusnya. Nah, untuk contoh di test case-nya ini, kita akan menggunakan dummy dari website sausdemo.com. Teman-teman nanti bisa buka nih di sausdemo.com. Lalu untuk story-nya, yaitu berisikan dari user story ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bakal ngeliat nih user story-nya kalau emang benar-benar udah di real project itu. Nah, cuman untuk dummy-nya di sini saya menggunakan login. Nah, untuk TC-ID di sini untuk identifier aja. Jadi bebas menggunakan apa aja. Yang penting itu untuk mengidentifikasi bahwa itu test case yang berdasarkan dari story itu gitu. Nah, saya menggunakan LG001 karena saya untuk mengidentifikasi dari login gitu. Jadi LG01 seperti ini. Nah, untuk test summary, sini ada summary-nya juga yang sebagai contohnya itu as a user I want to login with valid credential. Jadi ini sebagai contohnya. Lalu ada action step-nya, saya membuka Saus Demo web app, lalu saya input username dengan standard user, dan saya input password secret sauce. Dan untuk step yang keempat ada user klik login button. Lalu untuk ekspektasi result saya itu seperti apa gitu kan? Kalau misalkan saya login dengan valid credential, ya seharusnya emang harusnya kita navigate ke homepage dong gitu kan. Ini untuk yang pertama, dan pastinya kita successful login. Dan yang ketiga itu pastinya ini tergantung ya, kalau misalkan teman-teman nanti bakal ngebikin test case, mungkin di sini akan ada showing dashboard ya, itu aja. Lalu untuk actual result-nya nanti kita akan eksekusi dulu gitu kan di action step ini. Kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi, ya berarti as expected gitu. As expected gitu kan, teman-teman. Atau kita juga bisa taruh di sini untuk actual result-nya, navigate to homepage dan juga showing product page. Jadi ini udah sesuai nih kalau sama ekspektasi kita. Jadi kita bisa taruh di sini dengan statusnya pas seperti itu gitu. Kalau misalkan saya udah login dengan valid credential,
Dan which is itu kan emang udah terdaftar gitu kan untuk akunnya, akun kredensialnya gitu kan, untuk standar user dan secret sauce ini. Jadi kalau ekspektasi kita navigate to homepage, successful login, dan showing product page, tetapi saya gagal login, nah berarti kan berarti kan kalau misalkan saya gagal login, ada suatu hal gitu kan yang emang itu bersifat sebagai error atau bug gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti itu, untuk statusnya pastinya di sini akan fail karena ya teman-teman udah login dengan valid kredensial, kenapa gagal login gitu kan. Di sini statusnya fail seperti itu. Nah, di sini juga saya membagikan untuk template test case-nya yang udah saya buat nih teman-teman. Nanti untuk link template-nya bakal saya taruh di deskripsi. Nah, kita akan langsung aja nih teman-teman untuk membuat test case-nya ya. Oke, saya buka dulu di sini untuk website-nya, untuk template-nya, sorry. Nah, di sini tuh udah ada template yang sudah saya buat ya, teman-teman tadi. Nah, ini saya bakal ikutin step-stepnya dari saya. Lalu sudah buka template yang sudah saya buat. Oke, pada kolom story, ya ini kan bersihkan tentang user story dari suatu fitur dan biasa diisi dengan login. Nah ini udah login ya teman-teman. Tinggal merge saja nih. Kita tinggal merge aja. Oke, udah di merge seperti ini. Karena emang story-nya sama, lebih baik di merge saja. Lalu untuk TC ID, kita taruh di sini LG 003. Nah, di sini udah LG 003 untuk TC ID. Untuk yang keempat adalah test summary-nya nih, teman-teman. Untuk test summary-nya, kita pakai as user, I want to login without input credential gitu kan, tanpa mengisi username dan password. Tuh. Jadi saya akan copy dulu ini. Nah, oke. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk action step, yaitu berisikan langkah-langkah ya teman-teman untuk melakukan atau menjalankan pengujiannya itu. Nah, contohnya itu langkah-langkahnya tanpa mengisi kredensial dan klik login aja gitu. Jadi saya akan copas di sini. Di sini saya akan hapus dulu. Without input and oke. Selanjutnya ekspektasi kita apa gitu kan. Jadi yang pertama adalah kita lihat dulu di sini untuk ekspektasi kita yaitu harus mengisi kredensial dulu kan, seperti itu. Jadi saya bakal buka untuk source demonya untuk mendapatkan message-nya dulu. Nah ini. Violate login and showing error message. Nah, seperti itu. Oke, ini saya rapikan dulu.
Nah, seperti ini. Dirapikan dulu. Oh ya, untuk membuat test case, kalau bisa itu berdasarkan dari berurutan ya teman-teman. Jadi kita lebih gampang untuk melakukan eksekusinya dan lebih gampang juga dalam melakukan reporting-nya gitu. Jadi kita bakal itu sangat membantu banget sih kalau menurut saya. Nah, untuk actual result-nya seperti apa? Nah, kan kita juga bisa naruh di sini nih, as expected gitu. Jadi sesuai ekspektasi, sini juga kita bisa copas saja gitu. Oh, pas nih gitu. Kalau misalkan gagal tinggal fail dan ini pas gitu. Nah, kita udah mengisi actual result-nya nih teman-teman. Sebentar. Nah, untuk praktis dari teman-teman mungkin ya yang ingin melakukan mencoba gitu kan untuk latihan. Jadi silakan membuat test case sendiri pada web Saus Demo. Nanti bakal saya taruh juga di deskripsi dengan template di bawah ini. Jadi nanti juga saya bakal taruh untuk template ya di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu aja untuk materi kali ini. Terima kasih.